Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Wah, semangat nih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Ibu minta tolong untuk Helena memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baik, doa akan saya berikan saya lakukan begini kemarin kita menyesuaikan. Menurut beberapa keputusan. Terima kasih atas kontribusi kami tiba di tempat ini. Setelah kami akan mulai pembelajaran, kiranya kau berkati kami semua dan ibu Allah mengajar dan dimuliakan dalam masa depan. Amin. Baik, terima kasih Helena atas doanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran terkait induksi matematika yang dimana nanti kita akan mempelajari untuk mengantar notasi sigma. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu untuk mendefinisikan notasi sigma. Lalu yang kedua, siswa mampu mendefinisikan sifat-sifat dari notasi sigma, dan siswa juga mampu menyelesaikan permasalahan menggunakan notasi sigma. Lalu untuk notasi sigma, kira-kira definisi notasi sigma itu apa sih? Jadi notasi sigma itu ialah sebuah lambang yang digunakan untuk mempermudah penulisan, yaitu tentang penjumlahan dari sebuah fungsi yang ada. Untuk lambang notasi sigma seperti yang ada pada PPT. Nah, untuk lebih jelas lagi terkait notasi sigma itu, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana untuk penulisannya, sekarang kita lanjut. Misalkan ada sebuah penjumlahan suku-suku dari U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UK dapat dinotasikan menggunakan notasi sigma seperti yang ada pada PPT. Jadi ini bisa kita tuliskan K, N sama dengan 1, lalu UN sama dengan kalau untuk penulisan notasi sigma dari penjumlahan yang ada di atas, teman-teman bisa menuliskan seperti yang ada di papan tulis ini atau yang di PPT. Nah, jadi UN ini banyaknya dimulai dari N sama dengan 1 sampai K. Seperti yang terlihat dari penjumlahan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai UK. Dari penjelasan terkait menuliskan notasi sigma dari penjumlahan tersebut, apakah teman-teman sudah paham? Sudah paham? Oke, baik. Sekarang kita kenal dulu dengan simbol yang ini, merupakan simbol dari sigma. Lalu untuk M ini merupakan indeks. Lalu untuk 1 merupakan batas bawah. Lalu untuk K ini merupakan batas atas. Dan UN adalah rumus suku ke N. Misalkan ada, coba Ibu minta tolong Ayu untuk mendefinisikan dari yang merupakan simbol sigma yang mana? Ya, benar. Lalu yang merupakan indeks yang dari sini merupakan indeks. Oke, indeksnya ini. Lalu untuk batas, maaf ya teman-teman, lalu untuk batas bawahnya kira-kira yang mana? 1. Lalu untuk batas atas? 5. Dari sini teman-teman bisa ya untuk menuliskan nantinya penjumlahan menggunakan notasi sigma. Lalu kita beralih ke contoh. Contoh sigma, contoh 2N, penjumlahan 2N dimulai dari untuk N sama dengan 1, maaf, sampai 5, itu kira-kira bisa dituliskan seperti apa?
Kalau dari contoh yang sebelumnya, ini kita bisa menuliskan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UK, karena untuk M sama dengan 1 sampai K. Kalau ini kira-kira untuk penulisan penjumlahannya gimana? 2 dikali 1 Ya. ditambah 2 dikali 2 ditambah Iya. ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Ya. Kira-kira bisa lebih nggak dari 5? Tidak. Tidak, karena batas atasnya hanya sampai 5. Oke, teman-teman sudah paham ya? Sudah. Lalu di sini ada contoh. Tuliskan notasi sigma berikut dalam bentuk penjumlahan bilangan. Kira-kira siapa yang mau maju untuk menuliskan bentuk penjumlahan dari bilangan yang ada di papan tulis? Siapa, Elvi? Oh, kayaknya Elvi yang mau maju ya, karena Elvi menunjuk temannya, jadi Elvi yang maju untuk menuliskan apa yang jawaban dari contoh yang ada di layar. K sama dengan 1. Terima kasih, Elvi. Kira-kira gimana nih jawaban dari Elvi? Ada yang salah atau ada yang mempunyai jawaban lain? Menurut Helena gimana nih jawaban dari Elvi? Apakah Helena ada jawaban lain atau setuju dengan apa yang dituliskan oleh Elvi? Ayo Helena, sudah paham belum nih? Betul. Oke, baik. Jadi jawaban dari Elvi benar kan? Jawabannya adalah 15. Sekarang Ibu akan memberikan contoh jika nilai K-nya diubah menjadi coba teman-teman perhatikan. Elvi, Ayu, coba tolong perhatikan ke papan tulis. Perhatikan soal yang ada di papan tulis. Nyatakan
penjumlahan 2 plus 5K untuk K sama dengan 1 sampai 4 dengan batas bawahnya 5. Berarti kita harus mengubah K sama dengan 1 menjadi, Ayu kok asik sendiri dari tadi? Coba Ayu kerjakan ini di depan. Batas bawahnya diubah menjadi 5. Berarti supaya menjadi 5, K sama dengan 1 ditambah, ya. Jadi sigma K sama dengan satu ditambah 4. Lalu yang atas juga ditambah dengan 4. Jadi 4 ditambah, ya. 2 ditambah 5, kan K-nya mau kita ubah tuh. Berarti buka kurung K dikurang 4. Dan sekarang selesaikan. Berarti sigma K sama dengan berapa tuh jadinya? 1 tambah 4, 5. Teman-teman perhatikan papan tulis ya. Nah, untuk mengubah batas bawah yang menjadi 5 dari K sama dengan 1, berarti kita harus menjumlahkan K sama dengan 1 ditambah dengan 4 supaya menjadi 5. Nah, lalu ketika batas bawah dijumlahkan, maka batas atasnya juga dijumlahkan dengan 4. Nah, ketika yang atas, batas atas dan batas bawah sudah dijumlahkan dengan 4, jadi berapa nih? 4 tambah 4? 8. K-nya sama dengan? Yang dalam kurung ini, kalau yang di luar dari penjumlahan, di luar dari penjumlahan ini ditambah, tetapi ketika dimasukkan ke dalam kurung ini, yang 4-nya jadi dikurang. Jadi 2 ditambah 5, K dikurang 4. Dihasilkan sampai sini sudah paham apa belum? Mau tanya Bu, untuk yang bisa K dikurangi 4 itu gimana ya tadi? Kasih dikurangi. Jadi kalau kita ingin mengubah K sama dengan 1 di luar dari yang di dalam kurung ini 4-nya dijumlahkan. Jadi seperti K sama dengan 1 ditambah 4. Tapi ketika untuk menghitung yang di dalam kurung, ini menjadi K dikurang 4. Jadi ketika dimasukkan ke dalam kurung dikurangi 4, tetapi ketika di luar dari dalam kurung ditambah 4. Sudah paham? Coba itu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih, saya silakan. Boleh dikasih contohnya nggak Bu kalau di luar kurung? Di luar kurung itu contohnya yang ini. Jadi kita menjumlahkan batas bawah dengan batas atasnya dijumlahkan. Lalu ketika untuk di yang penjumlahannya ini dikurangkan. Kalau misalnya yang di bagian yang penjumlahannya itu dia nggak di dalam kurung, berarti ditambah. Oh, enggak, maksudnya
Jadi itu ditambah ketika untuk menghitung yang batas bawahnya sih. Batas bawah itu kan ini kan K sama dengan 1. Supaya menjadi 5 kan kita harus menambahkan 4 kan? Iya. Kalau misalkan dikurang 4 kan hasilnya bukan 5. 1 dikurang 4 kan bukan 5. Iya. Karena kita ingin menghitung batas bawahnya, berarti 1 ditambah 4 kan untuk hasilnya 5. Tetapi kalau untuk yang di sisi sebelah kiri itu kita mengurangi bukan menambahkan. Jadi misalkan di sini 6 yang dijumlahkan pas sama dengan 1 ditambah 5 kan untuk menjadi 6. Iya. Nah, tetapi kalau untuk di sisi sebelah kiri itu menjadi 2 ditambah 5 dikali K dikurangi 6. Jadi sebelah kiri itu yang 6-nya 5 atau 5? Oh, 5. Sudah bisa memahami? Lumayan. Baik, sekarang kita teruskan dulu. Jawabannya ini teman-teman. Supaya kan kita disuruh mencari untuk batas bawahnya menjadi 5. Berarti ketika batas bawahnya sudah menjadi 5, maka untuk penulisan notasi sigmanya dihasilkan penjumlahan 5K min 18 untuk K sama dengan 5 sampai dengan 8. Bisa dilanjut? Nah, ini adalah sifat-sifat dari notasi sigma. Ada 5 notasi sigma, mungkin teman-teman bisa memfoto untuk nanti mengerjakan soal yang diberikan. Mungkin apakah bisa dilanjut? Sekarang di sini ada contoh soal. Misalkan U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 6, U4 sama dengan 8, V1 sama dengan 3, V2 sama dengan 6, V3 sama dengan 9, dan V4 sama dengan 12. Kira-kira kenapa U-nya sampai 4 dan V-nya sampai 4? Iya, benar. Karena dimulai dari I sama dengan 1 sampai 4. Lalu untuk mengerjakan contoh soal yang ada di layar, itu kita bisa menyelesaikan menggunakan sifat-sifat yang berlaku pada notasi sigma. Jadi kira-kira itu sifat-sifat yang dipakai, sifat yang keberapa dari sini? 1. Yang ke? 1, iya benar. Jadi I sama dengan 1, 4. Kalau dari teman-teman memahami dari penyelesaian ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini tahu ya hasil dari perkalian ini? Sudah paham? Kurang paham? Oke, baik. Nah, ini kan soalnya penjumlahan UI ditambah VI kuadrat dimulai dari untuk I sama dengan 1 sampai 4. Berarti kita harus mengalihkan dulu yang ininya. Hasilnya berapa?
UI ditambah 4I kuadrat, hasilnya 1 UI kuadrat ditambah 2 dikali UI dikali ditambah sigma I. kuadrat. Jadi untuk yang ini teman-teman tahu ya hasil dari mana? Iya. Lalu untuk yang bawahnya UI Nah, kalau ini teman-teman tahu penjabaran dari mana? U1 ditambah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah U4 kuadrat dapat dari Sigma ini. Lalu kalau ini teman-teman tahu hasil dari mana kira-kira? Dari sigma yang mana? dari yang kedua UI kali PI. Ya, berarti bisa memahami ya. Lalu kira-kira yang ini gimana? Plus 1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah P3 kuadrat ditambah P4 kuadrat. Ya. Lalu U1-nya berapa? 2 U1-nya 2, U2-nya 4 4, U3 6 6, U4 8 U1-nya 2, P1-nya 3, V2-nya 4, V2-nya 6, hasilnya berapa? Ayu hasilnya berapa? Dari sini teman-teman bisa memahami dan bisa mengikuti untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke penggunaan notasi sigma. Jadi penggunaan notasi sigma ini digunakan untuk menentukan koefisien penjumlahan suku-suku yang mengandung variabel. Jadi notasi sigma ini bisa menentukan koefisien dari penjumlahan suku-suku yang mengandung variabel. Seperti contohnya, tentukan koefisien X pangkat 3 dari notasi sigma. Sigma K sama dengan 0 sampai 11. 3K dikurang 4 dikali X pangkat K. Untuk penyelesaiannya, sekarang untuk penyelesaiannya kita tentukan dulu bentuk suku-suku dalam penjumlahan
dengan notasi tersebut adalah yang penyebelahan yang mana? 3K dikurangi 4 dikali X pangkat K. Jadi koefisien X pangkat 3 diperoleh dengan mensubstitusikan K sama dengan 3 pada 3K dikurang 4, yaitu 3K dikurang 4 sama dengan 3 kali 3 dikurang 4 sama dengan 5. Sekarang kita ingin menentukan X pangkat 3 dari notasi sigma K sama dengan 0 dengan 11 3K dikurang 4 X pangkat 4. Untuk bentuk-bentuk suku dalam penyebelahannya 3K dikurangi 4 dikali X pangkat 4. Nah, untuk mencari koefisien dari X pangkat 3, kita dapat mensubstitusikan K ini menjadi 3. Jadi 3 dikali 3 dikurangi 4 berarti koefisien dari X pangkat 3 koefisiennya adalah 5. Bisa dipahami? Apakah masih bingung? Bisa? Oke. Tadinya karena untuk mempersingkat waktu untuk kelompok dan berdiskusi, mungkin Ibu akan membagikan kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu ada Helena, Veron, dan juga Angel. Untuk kelompok 2 itu ada Ayu dan juga Elvi. Lalu untuk kelompok 3 ada Cecil dan juga Kalista. Untuk masing-masing soalnya bisa difoto untuk dikerjakan, didiskusikan di rumah. Dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk tugas berdiskusi. Apakah sudah? Oke. Kira-kira dari yang sudah kita bahas, apa yang dapat kita rangkum? Mungkin Angel dapat menyebutkan apa saja yang dapat kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Mengetahui jumlah dari sigma dan sifat-sifatnya. Ya, mengetahui sifat-sifat dari sigma. Coba Ibu minta juga untuk Veron untuk merangkum apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita bisa tahu ternyata operasi-operasi itu bisa dibatasikan dengan sigma supaya lebih mudah. Ya. Oke, baik. Untuk rangkumannya, notasi sigma ini dilambangkan dengan lambang seperti itu, yang artinya digunakan untuk menyatakan penyebelahan suku-suku suatu barisan. Suatu barisan bilangan, benar dikatakan Veron, untuk mempermudah menghitung suatu penyebelahan yang banyak menjadi dipersingkat. Lalu juga notasi sigma itu dapat digunakan untuk menentukan koefisien penyebelahan suku-suku yang mengandung variabel, dan juga notasi sigma itu memiliki sifat-sifat yang ada pada layar tersebut. Yang mau foto bisa difoto. Sudah? Mungkin sampai sini pertemuan kita untuk pengantar ke induksi matematika. Mungkin Ibu meminta bantuan Ayu untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pada hari ini, ada baik kita baca terlebih dahulu doa dimulai. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.